Oke, foto potret masukin kota belum. Tambah parah bro. Jadi selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah memasuki subuh ya, pertanggal 15 September. Jadi mundur waktu lagi sekitar 9 jam lalu, saya mendapat kabar dari rekan tentang adanya kejadian laka laut. Jadi ada kecelakaan, korban hilang, mungkin pemancing ya, di sekitar perairan dari wilayah Kuta atau dekat-dekat perbukitan Merese di sana. Entah bagaimana proses kejadiannya, tapi saya diajak untuk bergabung dengan kegiatan SAR. Bisa jadi bergabung dengan tim SAR resmi itu ya. Entah seperti apa yang rencananya, bahwa setelah ba'da subuh, sholat subuh ini kita akan bergerak ke sana, karena memperhitungkan dengan kondisi perairan yang tenang dengan pergerakan arus yang minim. Nah, seperti apa peluang-peluangnya dan bagaimana kondisi di lapangan, kita akan langsung meliput di sana. Jadi saksikan ya perjalanannya. Yuk. Oke, siap-siap jalan. Sedang meluncur. Oke, jalan ke markas ISDA. Oke, tiba di markas ISDA. Nah, jadi kita start dari sini. Assalamualaikum. Memang dingin ya? Iya. Itu keluarganya full atau gabung sama anu juga tim SAR? Bahasa Inggrisnya Balawista itu Command Center. Oke, kembali ke kamera. Jadi hari ini kita sudah tiba di kompleks dari Kuta Mandalika. Baru saja kita sudah singgah di kantor Balawista untuk melakukan koordinasi. Ternyata mereka sudah berangkat lebih pagi dari jadwal, dan selanjutnya kita akan menuju lokasi di pantai apa namanya? Merese. Pantai Merese. Sesuai dengan informasi yang sudah diperoleh, bahwa nama korbannya adalah Lalu Adiwira Ardian Wira, umur sekitar 20 tahun. Dan kejadiannya ternyata bukan orang mancing ya, tapi dia lebih ke selfie di lokasi tebing dan akhirnya terseret oleh arus. Semoga ada peluang ya bisa ditemukan hari ini. Berikutnya kami tancap gas menuju ke arah komplek pesisir timur, di mana bercokol lokasi Gerupuk, Tanjung An juga Merese. Perjalanannya cukup lega karena masih sepi. Tiba di tengah pesisir, teluk pantai dengan banyak nama terlampir terkait kepentingan konsep blok pariwisata. Segera berkoordinasi dengan tim Basarnas yang sedang proses mencari persis depan kami di ujung Tanjung Barat. Ternyata ada berita yang mengejutkan. Sudah di Tanjung An, merapat, dan sudah ada laporan bahwa korban sudah ditemukan oleh tim SAR pada saat proses pencarian. Jadi kita akan melihat ke sana ya. Di mana? Itu dia. Bergegas kami menuju pantai barat garis Tanjung An, di mana ada spot Bukit Merese.
Yang lain tak bukan, di sini tersisa komplek bangunan LTDC atau Lombok Tourism Development Center, tempat kami pernah bertugas sementara waktu. Dan ternyata di sini sudah berkumpul sejumlah warga. Jam berapa tadi ditemukan, Pak? Laporan terkini yang bisa dilaporkan bahwa sekarang boat rescue-nya sudah berada di garis pantai dari Teluk Mereise ya, berjarak sekitar 25 dari pantai. Sementara masyarakat sudah pada siap menunggu di sini. Kondisi korban ditemukan sudah dalam kondisi terapung karena menurut laporan ini sudah masuki hari ketiga. Berikutnya tadi disebutkan bahwa korban ditemukan pada saat pencarian sekitar pukul 6 pagi. Lalu saat ini sedang menunggu kehadiran dari polisian ya untuk penyerahan secara materi berkas korban dari tim SAR menuju ke Kapolsek. Sementara mobil juga sudah disiapkan, mobil ambulan, dan warga juga sudah pada cukup ramai di sini. Jadi kita menunggu ya untuk beberapa saat. Sudah lambat dari Basarnas sudah mulai merapat ke bisa harus bantu yang banyak tengahnya. Saya sendal nih. Ada berasa baik itu. Kita 7/4 nyampe di sana, ternyata udah jalan. Jalan belum. Sudah ya. Iya. Di Mataram, Jalan Bandeng. Oh, di Jalan Bandeng. Kami dulu lama juga di Balawista di Kuta, Bali. Oh. Iya. Dengan kejadian ini kita juga
ini kita waspada ya. Menurut Bapak apa nih yang perlu ditingkatkan di Masjid Merisi? Karena kan sekarang lagi hype banget, lagi terkenal banget, dan banyak pengunjung di sini. Kira-kira ada keamanan nggak sih ya? Subscribe keras. Belum tahu. Masih bagus. Enggak. Jadi tempatnya dia yang mana ini ya? Yang ini yang ini yang mana? Dan sebagai ibrah dari catatan terakhir kemarin kejadian, jadi intinya apakah seperti pertanyaan dari pihak wartawati itu ya, apakah memang perlu penambahan jumlah personil dalam peningkatan tim penyelamat pantai yang ada di pesisir pantai selatan di sana? Rasanya itu juga menjadi satu timbal balik ya, bahwa permasalahan yang ada sebenarnya di lokasi sebagaimana diketahui, kawasan Kuta Mandalika itu sendiri bukan kawasan yang baru saat ini sedang gencar-gencarnya dalam proses pembangunannya, dan sementara garis pantainya sendiri itu tersebar dari arah Guling sebelah timur dari kawasan Kuta, sementara main core dari wisatanya sendiri adalah di Kuta ya, itu ada Kuta terus mengarah lagi kemudian ke pantai Tanjung An, lalu ke Tuna, hingga mungkin sampai langsung ke Tanjung Ringgit. Nah itu sendiri punya masalah yang beda-beda. Sementara dalam catatan setahun terakhir yang sudah terkumpul, itu ada beberapa kasus kecelakaan di sana. Di Kuta sendiri hampir sama dengan Tanjung Ringgit, karena wilayah selatan memang terkenal dengan pesona alam untuk yang mengundang para pemancing untuk melakukan aksi-aksi tebing ya, pemancing dari tebing. Nah itu sendiri ada kejadian yang memang kejadiannya sama, terpleset lalu jatuh dan sehingga menimbulkan korban. Sama halnya juga dengan kejadian kemarin itu di Merisi, sama juga dialami oleh bule yang ada di wilayah Tuna hanya karena keinginan swafoto, karena ya memang repot ya, sejak efek dari penyakit milenial ini terkait dengan macam TikTok, di mana kita ingin mengekspresikan diri lebih, itu akan sedikit menambah pesona mungkin ya dalam arti, tapi melupakan dengan resiko-resiko yang ada. Nah intinya seperti itu, bukan hanya faktor pada penambahan jumlah personil, tapi intinya adalah bagaimana kita mengantisipasi kecelakaan laut yang ada. Sebagaimana yang diketahui, kecelakaan ini hanya berakar dari keteledoran ya, sehingga akhirnya berakhir pada musibah yang tidak diinginkan. Sepertinya seperti itu. Intinya pada kesempatan ke depan semoga hal-hal ini bisa ditanggulangi sendiri diantisipasi sendiri oleh para pengunjung ya, atau visitor yang ada berkunjung ke wilayah pantai-pantai di selatan, untuk tidak selalu gegabah melakukan tindakan-tindakan yang banyak menunjukkan kerugian secara diri sendiri maupun ya melibatkan orang lain. Intinya seperti itu ya. Lalu ya terkait dengan kegiatan ini, semoga cukup kita ucapkan selamat dan bravo pada kerjasama semua pihak yang mendukung suksesnya kegiatan SAR kemarin. Untuk kedepannya mungkin kita berharap semoga ini bisa diminimalisir dengan bertambah kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mengantisipasi peluang-peluang terjadinya kecelakaan akibat keteledoran. Oke, seperti itu dan kita tutup.